Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam akal warahmatullahi sehat. Oke guys, kita jumpa lagi bersama saya Komarudin di channel Dulur Official, channel yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, untuk tema pembahasan kita kali ini kita akan membahas yang sudah dekat ini mengenai tahun baru. Ada yang sebagian orang mengucapkan selamat Natal dan tahun baru boleh, ada juga yang menentangnya. Maka dari itu kita akan membahasnya bersama narasumber yang bukan sembarangan narasumber, yaitu Abdul Rozak. Oke guys, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, Abdul Rozak, menurut pendapat Abdul Rozak, sekarang terjadi perdebatan antara Ustadz Nuruddin dan Wahabi terkait ucapan selamat Natal. Lalu bagaimana tanggapan Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa menjelang mau Natal dan tahun baru umat Islam ribut kan, Ya. masalah mengucapkan selamat Natal itu boleh atau tidak kan. Sudah sebagian mengatakan boleh, sebagian tidak. Jadi begini loh, ilmu tentang perbedaan pendapat tuh harus ngerti dulu. Orang Salafi nggak ngerti lagi ilmu yang begini. Tentang perbedaan pendapat itu kan ada 3 opsi loh, perbedaan pendapat. Kalau orang belum mengerti ilmu ini, nanti dia ibaratnya kaku lah sifat dia. Tapi kalau sudah ngerti enak gitu. Ya. Jadi perbedaan pendapat itu terbagi menjadi 3 opsi loh. Oke. Opsi pertama, bisa jadi kedua-duanya itu benar pada posisinya masing-masing. Oke, baik. Yang kedua, bisa jadi perbedaan pendapat itu yang satu salah, yang satu benar. Oke. Bisa jadi. Dan yang opsi yang ketiga, kemungkinan perbedaan pendapat itu kedua-duanya salah malah. Oke. Nah, sekarang masuk ke pembahasan ya. Terjadi perbedaan pendapat antara Ustadz Nuruddin dengan orang-orang Salafi kan terkait pengucapan selamat Natal kepada orang-orang non-Muslim kan. Sekarang apakah masuk ke bab mana ini? Apakah dua-duanya salah atau dua-duanya benar atau salah satu salah, salah satu benar kan? Oke. Kan bagaimana cara mengujinya kan? Nah, begini cara mengujinya. Cara menguji kebenaran itu terletak kepada kekuatan argumentasi. Kuat argumentasinya itu. Ustadz Nuruddin dia membolehkan kuat argumentasinya. Bisa ada argumentasinya itu diruntuhkan. Itu yang jadi parameter tuh ya tolak ukurnya itu. Yang menyalahkan juga harus kuat lagi argumentasinya. Jadi tergantung pada kekuatan argumentasi, bukan kekuatan otot. Bukan. Kekuatan argumentasi, bukan kekuatan ngamuk-ngamuk. Bukan itu. Nah, sekarang saya ingin terangkan ya. Argumentasi dari Ustadz Nuruddin yang membolehkan kan. Oke. Ustadz Nuruddin bilang begini bahwa mengucapkan Natal itu boleh dengan syarat hanya sekedar basa-basi. Oke. Basa-basi. Basa-basi aja ya. Nah, karena guru-guru mereka tuh yang di Al-Azhar katanya sering mengucapkan begitu kan pada orang-orang non-Muslim. Nggak apa-apa, yang penting hatinya tidak meyakini. Tidak ada keyakinan bahwa Isa itu anak Tuhan apa nggak ada. Hanya sekedar basa-basi. Nah, cuman orang Wahabi ini ngotot tetap salah. Nah, sekarang saya terangkan secara ilmiah di pendapat Ustadz Nuruddin. Saya bongkar nih. Kita harus tahu dulu definisinya kan. Berdasarkan tuduhan dari orang-orang Salafi bahwa kalau mengucapkan selamat Natal itu artinya mengakui bahwa ada Tuhan selain Allah kan, atau Allah punya anak kan. Nah, apakah ada pengakuan dari Ustadz Nuruddin sama guru-gurunya itu? Berdasarkan pengakuan mereka kan hanya basa-basi kan, nggak ada pengakuan dalam hatinya kan, hanya sekedar basa-basi. Kalau basa-basi itu, apalagi ada alasan yang sangat logis katanya untuk menjaga kerukunan, atau bisa jadi mereka dengan mengucapkan itu akhirnya akrab, begitu akrab terjadi diskusi agama kan, begitu terjadi diskusi agama mereka simpati pada umat Islam, mereka akhirnya meyakini kan ajaran Islam kan, itu kan positif kan. Nah, kan begitu kan. Argumentasi begitu nggak ada di pikiran orang-orang Salafi, nggak ada. Oke, jadi menurut Ustadz Nuruddin mungkin itu bisa dianggap sebagai metode pendekatan pada kaum non Muslim. Menurut saya bukan hanya sekedar metode, malah lebih dari sekedar metode, termasuk strategi loh begitu. Oke.
Jadi begini, dalam Islam itu strategi dibolehkan loh. Ya. Contoh misalnya perang, kita lagi jihad nih. Di saat perang, kalau kita mundur karena faktor takut, itu dosa besar loh. Allah murka loh kepada orang yang saat perang itu lari, melarikan diri lah. Allah murka, pengecut. Tetapi kalau dia lari itu karena faktor siasat, strategi justru dibolehkan oleh agama itu. Terus harus lah. Itu bagus termasuk strategi begitu. Dia mundur dulu sebentar, menyusun strategi di belakangan untuk menggempur lagi. Itu bagus strategi begitu, dibolehkan. Ya. Nah, pemikiran orang Salafi kan sempit kan, nggak ada mikir ke situ. Oke. Barangkali saja para syekh di Al-Azhar itu strategi mereka kan. Yang penting saya basa-basi, akhirnya bisa akrab, bisa ngobrol, kan bisa diskusi agama kan. Begitu diskusi agama kan orang Kristen kan bisa tertarik kan, orang-orang non-Muslim tertarik. Oh, ternyata Islam tidak seperti yang saya sangka. Akhirnya bisa masuk Islam. Nah, pemikiran tentang strategi begitu nggak ada. Jadi secara argumentasi Ustadz Nuruddin sebenarnya tidak salah. Kalau itu hanya sekedar basa-basi kan, hanya sekedar strategi, nggak salah, malah bagus yang begitu tuh. Walaupun saya pribadi ini termasuk orang yang meyakini nggak usah mengucapkan, nggak usah. Cuman kalau berdasarkan pendapat dari Ustadz Nuruddin itu sekedar basa-basi, itu termasuk strategi loh. Jadi menurut pendapat Anda juga mengenai Ustadz Nuruddin ini ibaratnya tidak menyalahkan ada ke pendapat Ustadz Nuruddin ini? Tidak menyalahkan, kan hanya sekedar basa-basi kan. Sedangkan keterangan dari pihak kami kalau mengucapkan itu kan akhirnya meyakini, sedangkan mereka kan basa-basi kan, nggak ada meyakini kan, apalagi mengukuhkan, nggak ada. Oke, kalau begitu lantas kenapa Salafi gak mau menerima khilafiyah? Nah, begitulah kalau orang Salafi itu kekurangannya nggak mau menerima khilafiyah, nggak mau menerima perbedaan pendapat. Jadi yang besar itu egonya saja, egonya besar, semangatnya besar, tapi otaknya kosong. Di situ letak salahnya itu. Nggak mau mikir, dengerin dulu alasan orang ini bagaimana, kan dipikir dengan akal sehat. Oh, ini termasuk siasat, strategi, kan bagus yang begitu kan. Jangan langsung, oh ini nggak benar, pendapatnya sendiri yang harus benar. Bahaya kalau begitu, perang terus. Gitu. Jadi anti terhadap khilafiyah itu bahaya loh, bukan sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah loh. Yang begitu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak anti terhadap khilafiyah selagi dia punya argumentasi, punya hujah yang kuat. Oke. Itu. Lalu apa yang menyebabkan mereka keras kepala, merasa paling benar sendiri? Nah, itulah sebenarnya kelompok-kelompok yang begitu tuh memang ciri kelompok yang menyimpang. Islam yang benar itu nggak ada loh karakter seperti itu loh, yang merasa benar sendiri itu. Menyimpang dalam hal apa? Menyimpang dalam segala hal, malah dalam akidahnya menyimpang, dalam pemahaman syariatnya menyimpang. Akhirnya kan kalau segala sesuatu yang menyimpang itu kan hatinya keras aja. Hatinya keras, nggak ada kelembutan dalam hati itu. Harusnya kan dalam Islam kan sebenarnya harus tabayun dulu kan. Kan Quran kan nyuruh kan, kalau ada hal yang nggak ngerti tabayun, harusnya orang Salafi tabayun sama dan nuruti, diskusi kan. Ini nggak langsung ini soal ini begitu caranya, langsung nuduh. Ngerinya itu. Jadi yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dia tidak anti khilafiyah, itu nomor satunya. Kalau anti terhadap khilafiyah itu biasanya khawarij itu, artinya ciri-ciri khawarij itu begitu, merasa benar sendiri, anti khilafiyah itu terus keras ya tuh, kaum pendiriannya padahal salah tapi keras. Itu karena kurangnya mikir tuh begitu penjelasannya. Oke. Terima kasih Abdul Razak atas penjelasannya. Mudah-mudahan orang yang menonton video ini bisa memahami dengan cermat, dengan baik apa itu perbedaan, apa itu khilafiyah. Oke lah guys, kita akhiri saja podcast kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.